Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 7 Manajemen Administratif yang beranggotakan 3 orang, yaitu Windy Fitria Wiranti, Dwi Komalasari, dan Pibi Syawalina. Di video kali ini kami akan membahas bab 10, yaitu pengawasan anggaran. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan pengawasan anggaran? Pengawasan anggaran adalah segala kegiatan untuk memeriksa, memonitoring, dan menjamin agar pengumpulan pendapatan dan pembelanjaan pengeluaran dapat berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, hal ini dilakukan agar anggaran tersebut digunakan sebagaimana mestinya dan tentunya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Anggaran dibagi menjadi 4 unsur. Yang pertama adalah rencana, yang kedua meliputi seluruh kegiatan perusahaan atau organisasi, yang ketiga dinyatakan dalam unit moneter, dan yang terakhir adalah jangka waktu tertentu yang akan datang. Nah, terdapat beberapa macam-macam anggaran. Yang pertama menurut dasar penyusunan, yang kedua menurut cara penyusunan, yang ketiga menurut jangka waktunya, yang keempat menurut bidangnya, yang kelima menurut kemampuan di dalam penyusunan anggaran, dan yang terakhir menurut fungsinya. Selain macam-macam anggaran yang dibedakan sesuai dengan klasifikasinya masing-masing, terdapat pula 14 jenis anggaran yang sering ditemui secara umum, yaitu pertama anggaran penjualan, 2 anggaran produksi, 3 anggaran biaya bahan baku, 4 anggaran biaya tetap kerja langsung, 5 anggaran overhead pabrik, 6 anggaran persediaan, 7 anggaran biaya produksi, 8 anggaran program, 9 anggaran pertanggungjawaban, 10 anggaran pengeluaran modal, 11 anggaran kas, 12 anggaran rugi laba, 13 anggaran neraca, 14 anggaran perubahan posisi keuangan. Nah, dari banyaknya jenis anggaran yang telah disebutkan sebelumnya, maka ada pun fungsi anggaran, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat pengendalian, yang ketiga sebagai alat pengkoordinasian kerja, yang keempat sebagai alat pengawasan kerja, dan yang kelima sebagai alat pemotivasi. Nah, berikut ini merupakan contoh rencana anggaran. Semua hal yang berkaitan dengan anggaran perusahaan harus dicatat agar jelas pemasukannya didapat dari mana dan pengeluaran digunakan untuk apa. Materi selanjutnya adalah tujuan pengawasan anggaran. Yang pertama, menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan. Kedua, menjaga agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan yang telah digariskan. Dan yang ketiga, menjaga agar hasil pelaksanaan anggaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, prinsip pengawasan anggaran. Yang pertama ada asas tercapainya tujuan, kedua, asas efisiensi pengawasan, ketiga, asas tanggung jawab pengawasan, keempat, asas pengawasan terhadap masa depan, kelima, asas pengawasan langsung, keenam, asas refleksi rencana, ketujuh, asas penyesuaian dengan organisasi, kedelapan, asas pengawasan individual, kesembilan, asas standar, kesepuluh, asas pengawasan terhadap strategis, ke-11, asas kekecualian, ke-12, asas pengawasan fleksibel, ke-13, asas peninjauan kembali, dan yang terakhir, ke-14, asas tindakan. Selanjutnya, prosedur pengawasan anggaran terdiri dari 3 kegiatan pokok. Yang pertama, memantau, mengawasi suatu kegiatan dari jarak tertentu atau dengan menggunakan alat yang canggih. Kedua, menilai, pengambilan suatu keputusan terhadap sesuatu berdasarkan membandingkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, melaporkan hasil-hasil temuan, dilakukan terhadap kinerja aktual baik dalam proses maupun hasilnya. Dan yang terakhir adalah teknik-teknik pengawasan anggaran. Dalam menjalankan controlling, perlu ditentukannya beberapa teknik tertentu supaya controlling bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Ada 5 teknik pengawasan anggaran. Yang pertama, control through audits, kontrol melalui audit. Kedua, control by exception, kontrol dengan pengecualian. Ketiga, control through time, kontrol melalui waktu. Keempat, control through key person, kontrol melalui orang. Dan yang terakhir, control through cost, kontrol melalui biaya. Sekian pemaparan materi tentang pengawasan anggaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.